Hai hai, apa kabar semuanya? Pastinya baik-baik semua kan? Hari ini kita belajar lagi dari pelajaran 12 yang berjudul Raja Damai. Ayat Alkitabnya dari Yesaya 9 ayat 5 sampai 6 dan Yesaya 11 ayat 1 sampai 5. Seperti biasa, mari kita berdoa dulu sebelum mulai. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kalau kami boleh mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Bapa, tolong persiapkan hati kami agar kami boleh mengerti tentang cerita Alkitab yang akan disampaikan nanti. Terima kasih Tuhan. Amin. Hari ini kita mau belajar tentang Raja Damai. Seperti apa ceritanya? Yuk, mari kita simak bersama-sama. Pada waktu itu, kerajaan utara atau kerajaan Israel yang dipimpin oleh Raja Hizkia sedang berseteru dengan kerajaan selatan atau Yehuda yang dipimpin oleh Raja Ahaz. Kedua kerajaan ini tidak hidup dalam damai karena mereka sedang berselisih dan berseteru. Sehingga Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk menasihati kedua raja yang sedang berselisih. Karena situasinya semakin memanas dan tidak ada perdamaian dari keduanya, Tuhan pun berfirman kepada Nabi Yesaya bahwa kelak akan lahir Raja Damai. Seperti dalam Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Raja Damai itu ternyata berasal dari keturunan Daud. Dikatakan suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Raja Damai itu hidupnya akan dipenuhi dengan roh Tuhan, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yang menjadi kesenangan Raja Damai adalah takut akan Tuhan. Raja Damai memiliki sifat dalam melaksanakan pemerintahannya dengan keadilan dan kebenaran, mengadili orang lemah dengan keadilan, memberikan keputusan dengan keadilan dan kejujuran, penuh hikmat. Raja Damai tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Kekuasaannya akan kokoh selama-lamanya. Damai sejahtera tidak akan berkesudahan dalam pemerintahannya. Jadi, siapakah Raja Damai itu? Jika kita membaca dalam Matius 1 ayat 1-16, Yesuslah Raja Damai itu. Ia berasal dari keturunan Daud. Yesus dipilih Allah untuk menjadi Raja Damai dalam hidup kita, dan Yesus pun sudah mendamaikan manusia dengan Allah melalui kematiannya di kayu salib. Sehingga kita dapat hidup dalam damai sejahtera dengan Allah seperti dalam Roma 5 ayat 1. Setiap orang yang percaya kepada Yesus akan mendapat damai itu. Nah, dari cerita tadi, kita tahu bahwa Tuhan berjanji memberikan Raja Damai bagi umatnya yang berasal dari keturunan Daud yang adalah Yesus. Ia akan memerintah dengan penuh kedamaian, sehingga semua orang hidup dalam kedamaian dan kebenaran. Kita, sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan, kita harus meneladani sifat-sifat Raja Damai dan bersyukur karena kita boleh hidup tenang, tentram, dan damai di dalam Yesus. Amin. Ayat hafalan kita dari Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Bapa, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami boleh belajar tentang Raja Damai. Kami bersyukur memiliki Engkau yang begitu mengasihi kami dan menjadi Raja Damai dalam hidup kami. Bapa, terima kasih atas kesetiaan murid-murid Madia ini.
Engkau juga yang boleh menjaga mereka di sekolah mereka masing-masing. Jaga kesehatan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.